Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatsa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha amradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Marilah kita buka pertemuan Nahwu KBM online kita malam hari ini dengan pembacaan doa Al-Fatihah ala hadrati habibina syafi'ina sayyidina rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi dzurriyyati wa azwaji wa ahli baitil kiram wal jamil anbiya al mursalin malaikatul muqarrabin ulama'i wa syuhada salin sultanin sabdur gadil ajan wa lahadatus syekh al-allamah syarafuddin yahya al-imriti wa usulihi furu'ihim nawarallahu darihahum wa ada alaina min barakatihim sya'ulillah lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bi hikmatika wansur 'alaina rahmataka wa dzakkirna ma nasinahu ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas marfu'atul asma, yaitu isim-isim yang dibaca rofa. Kita juga sudah tuntas membaca isim yang dibaca rofa yang pertama, yaitu fa'il. Sebelumnya saya ingin ulang dulu bahwa isim yang dibaca rofa jumlahnya semua ada 7. Yang pertama fa'il, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga mubtada, yang keempat khobar, kemudian yang kelima isimnya kana, yang keenam khobarnya inna, dan yang terakhir adalah tawabe'. Dan pada pertemuan hari ini, di malam hari yang insya Allah penuh dengan kebahagiaan ini, kita akan melanjutkan pada pembahasan tentang naibul fa'il. Sebelum itu mari silahkan yang membawa nazoman bisa dilihat langsung nazomnya, babu naibil fa'il. Bagi yang tidak bisa dicek file PDF-nya ya. Kita nazomkan dulu sebentar, barang 2 atau 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Aqim maqamal fa'il lillazi huzif maf'ulahu fi kulli ma lahu urif aw masdaran aw dharfan aw majrura illam tajid maf'ulahul mazkura wa awwalul fi'li alladhi huna yudam wa kasru ma qabla al-akhiri multazam fi kulli madin wa huwa fil mudhari'i munfatihun kayudda'a wa kaddu'i wa awwalul fi'li allazi kaba'a munkasirun wa huwa allazi qad sya'a wa dzaka imma mudmarun aw muzharu sanihi maka yukramul mubashiru amma ad-dhamiru fa huwa nahwu qawlina du'itu ud'a ma du'i illa ana. Oke. Sekarang kita tolong diperhatikan layar Anda masing-masing. Kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu naibul fa'il. Secara sederhana, kalau fa'il adalah subjek, maka naibul fa'il secara bahasa bisa kita artikan sebagai pengganti subjek. Sebelum memasuki pembahasan, mari kita perhatikan contoh sederhana berikut ini. Sebenarnya pembahasan naibul fa'il ini ada di dalam semua bahasa. Kita mengenal di dalam bahasa Indonesia ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Sekarang coba perhatikan, saya memberikan 2 kalimat yang sederhana. Yang pertama, Ahmad sedang membaca novel di kantin. Kemudian kalimat yang kedua, novel sedang dibaca di kantin.
Pertanyaan saya adalah yang mana kalimat aktif dan yang mana kalimat pasif. Tentu saja yang kalimat merah ya, bertuliskan tinta merah, Ahmad sedang membaca novel di kantin, itu dimaksud kalimat aktif. Sedangkan kalimat yang kedua, novel sedang dibaca di kantin, disebut kalimat pasif. Mengapa yang pertama disebut kalimat aktif? Karena pelakunya Ahmad, orang yang melakukan aktivitas membaca, disebut di dalam kalimat. Sedangkan yang kalimat kedua disebut kalimat pasif karena memang pelakunya tidak disebut. Ya, saya kira itu bisa difahami. Kalau itu sudah paham, mari kita langsung masuk ke contoh bahasa Arabnya. Yaqra'u Ahmadu ar-riwayata fil maqsaf. Riwayah itu artinya novel. Ya, kalimat yang pertama yaqra'u Ahmadu ar-riwayata. Ada yang bilang rawayah, ada yang bilang riwayah fil maqsaf. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua tuqra'ur rawayatu fil maqsaf. Nah, perhatikan ya. Kalimat yang pertama yaqra'u Ahmadu ar-riwayata fil maqsaf. Kita mengenalnya dengan kalimat aktif. Sehingga di situ Ahmadu disebut dengan fa'il. Fa'ilnya ma'lum. Kenapa? Karena disebutkan di dalam kalimat. Itu yang disebut dengan fa'il ma'lum, ketahuan. Sedangkan di kalimat yang kedua, tuqra'ur rawayatu fil maqsaf. Novel dibaca di kantin. Mana fa'ilnya? Orang yang melakukan aktivitas membaca tidak disebut. Maka fa'ilnya disebut al-fa'il al-majhul. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika ada fa'il atau fa'il diketahui, maka kalimat tersebut adalah kalimat yang maklum fa'ilnya. Sedangkan dalam kalimat yang tidak diketahui fa'ilnya, maka disebut dengan kalimat yang al-fa'ilul majhul. Ya. Kalau begitu apa dong ta'rif atau definisi singkat dari naibul fa'il? Ya. Maka kita definisikan huwa ismun yakumu maqamal fa'il. Naibul fa'il itu adalah isim yang menempati posisi fa'il. Yang perlu dicatat di sini adalah menempati posisi fa'il bukan dari segi maknanya, tetapi dari segi i'rabnya saja ya, bukan dari segi maknanya. Nah, ketika kita memaknai Jawa, ketika kita memaknai utawi iki iku, naibul fa'il itu sama dengan fa'il yang disimbolkan dengan bahasa Jawa sopo ya. Disimbolkan dengan bahasa Jawa sopo untuk manusia dan opo untuk binatang dan benda mati. Jadi sama ya posisinya. Karena memang naibul fa'il itu ya menempati posisi fa'il di dalam i'rabnya ya. Sehingga ketika memaknai Jawa pun simbolnya memiliki simbol yang sama. Ayo mari kita perhatikan contoh berikut ini ya. Tuqra'u ar-riwayatu fil maqsafi. Perhatikan. Tuqra'u fi'lun mudhari ya, marfu'. Perhatikan. Dia fi'il mudhari yang dibaca rafa. Kenapa? Karena tidak kemasukan amil jazm dan amil nasab. Jelas. Nah, sekarang kalimat setelahnya ar-riwayatu posisinya sebagai apa? Apakah dia bisa dikatakan sebagai fa'il? Novel itu yang dibaca apa yang membaca? Tentu yang dibaca ya, bukan orang yang membaca. Dia bukan subjek yang melakukan aktivitas pembacaan, sehingga dia tidak bisa dikatakan fa'il. Tetapi dia adalah objek yang dibaca. Oleh karena itu di sini dia disebut dengan secara i'rab dia menempati posisinya fa'il. Perhatikan. Secara i'rab dia menempati posisinya fa'il, sama-sama dibaca rafa. Nah, sehingga dia disebut dengan naibul fa'il. Sekarang pertanyaannya adalah mauqi' naibil fa'il. Di manakah letak naibul fa'il? Kita pada pertemuan minggu lalu sudah membahas tentang fa'il. Ketika itu kita sudah mengetahui bahwa letak fa'il itu terletak setelah fi'il. Ternyata naibul fa'il juga sama. Letaknya naibul fa'il adalah setelah fi'il.
Jadi baik fa'il maupun naibul fa'il letaknya setelah fi'il. Hanya saja apa yang membedakan? Yang membedakan fi'il yang ada pada fa'il mabni ma'lum. Sedangkan posisi naibul fa'il berada setelah fi'il yang mabni majhul, ya. Yang mabni majhul. Kalau fa'il itu terletak setelah fi'il yang berarti aktif, kalau naibul fa'il terletak setelah fi'il yang berarti pasif, begitu saja. Nanti akan kita pelajari bagaimana cara membentuk atau membuat fi'il yang mabni majhul. Oke, apa hukum naibul fa'il? Nah, karena dia merupakan marfu'atul asma, maka sudah jelas. Yang namanya marfu'at itu kan isim-isim yang dibaca rofa, maka secara i'rab hukumnya juga rofa, ya, beserta tanda-tandanya tentu saja. Kalau dia isim mufrad berarti rofaknya pakai dhammah. Kalau dia isim tasniyah berarti menggunakan alif. Kalau jamak mudzakkar salim berarti menggunakan waw dan seterusnya. Yang jelas dia sama seperti fa'il termasuk marfu'at sehingga hukumnya dibaca rofa. Lanjut. Apa yang merofakkan naibul fa'il? Apa amil yang membuat rofa naibul fa'il? Jadi setiap isim yang dibaca mu'rab itu pasti memiliki amil atau faktor yang membuat dia berubah. Ada faktor yang membuat isim dibaca rofa. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang membuat naibul fa'il dibaca rofa? Amilnya apa? Ternyata yang merofakkan dia adalah fi'il yang terletak sebelumnya. Sama dalam kasus fa'il minggu lalu. Yang merofakkan adalah fi'il sebelumnya. Oke, kita lanjut. Aqim maqamal fa'ilil ladzi hudhif maf'ulahu fi kulli ma lahu urif, ya. Kata Syekh Al-Imriti, tempatkanlah aqim maqamal fa'ilil ladzi hudhif maf'ulahu fi kulli ma lahu urif. Tempatkanlah maf'ul bih atau objek di tempat fa'il dengan segala ketentuannya, ya. Jadi yang pertama adalah langkah kita adalah letakkan maf'ul di tempat fa'il dengan segala ketentuannya. Bagaimana contohnya? Yuk, kita sekarang sudah memasuki proses pembuatan kalimat pasif. Bagaimana cara menempatkan naibul fa'il di dalam kalimat bahasa Arab? Ini contoh kalimat aktifnya. Kalimat yang maklumnya seperti ini. Yaqra'u Ahmadu ar-riwayata fil maqsofi. Ahmad, ya, yaqra'u di situ fi'il. Kalau fi'il maka wajib memiliki fa'il. Fa'ilnya mana? Pelaku pembacanya siapa di situ? Yaitu Ahmadu. Makanya dibaca rofa karena fa'il adalah isim yang dibaca rofa. Tanda rofaknya menggunakan dhammah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Ar-riwayata, ketika ada fi'il, ada fa'il, maka isim setelahnya pasti sebagai maf'ul. Maf'ul itu i'rabnya i'rab nasab karena maf'ul itu termasuk mansubat, isim yang dibaca nasab. Maka dibaca ar-riwayata fil maqsofi jar dan majrur. Nah, ini perhatikan kalimatnya. Di kalimat yang ini fa'ilnya jelas yaitu Ahmad dan maf'ulnya yaitu ar-riwayata sehingga dia dibaca nasab. Sekarang sesuai dengan nazam bagaimana? Aqim maqamal fa'ilil ladzi hudhif maf'ulahu fi kulli ma lahu urif. Sekarang letakkan maf'ul di posisi fa'il. Nah, letakkan maf'ul di posisi fa'il. Maka langkah pertama fa'ilnya kita buang. Fa'ilnya kita buang. Oke, perhatikan. Langkah yang pertama adalah satu, fa'il harus dihilangkan dulu. Sehingga yang tersisa kalimatnya begini. Yaqra'u titik fa'ilnya dibuang ar-riwayata fil maqsofi. Itu langkah pertama kita membuat naibul fa'il. Langkah pertama fa'ilnya dulu dihilangkan. Langkah yang kedua, kata atau lafadz yang tadinya berposisi menjadi maf'ul, dalam contoh ini adalah ar-riwayata, posisikan dia di posisi fa'il. Berarti langkah yang kedua adalah maf'ul menempati posisi fa'il. Sehingga yang terjadi apa? Yaqra'u ar-riwayata fil maqsofi. Saya ulang lagi, yaqra'u menjadi fi'il, fa'ilnya Ahmad tapi sudah dibuang, kemudian ar-riwayata menjadi maf'ul dan fil maqsofi tetap jar dan majrur. Itu langkah kedua. Langkah ketiga apa setelah itu?
Setelah maf'ul kita tempati ke posisinya fa'il, apa yang kita lakukan? Hukum maf'ul seperti fa'il. Artinya yang tadinya maf'ul i'rabnya nasab dibaca fathah, ketika dia menempati posisi fa'il maka kemudian dibaca rofa hukumnya menjadi marfu, sehingga jadinya yaqra'u ar-riwayatu fil maqsofi. Yaqra'u adalah fi'il, ar-riwayatu tadinya berposisi menjadi maf'ul, tapi karena dia menggantikan posisi fa'il dalam segi posisi dan hukumnya, maka dia disebut dengan naibul fa'il. Kalau yang namanya naibul fa'il maka otomatis dibaca rofa. Yaqra'u ar-riwayatu fil maqsofi. Kemudian langkah yang keempat apa? Apakah cukup sampai di situ? Belum cukup. Langkah yang terakhir adalah merubah fi'il, harokat dan bentuknya. Jadi fi'il yang terletak sebelum naibul fa'il bentuknya tidak seperti fi'il yang terletak sebelum fa'il. Kalau tadi kalimatnya dibaca yaqra'u, maka ketika ada naibul fa'il setelahnya sudah bukan yaqra'u lagi, tetapi dirubah menjadi tuqra'u. Nah, berarti tuqra'u adalah fi'il, ar-riwayatu adalah naibul fa'il, fil maqsofi adalah jar dan majrur. Dicatat baik-baik 4 stepping dalam membuat kalimat pasif di dalam bahasa Arab. Yang pertama apa tadi? Buang fa'ilnya. Kemudian tempati maf'ul pada posisi fa'il. Kemudian yang ketiga, hukumi maf'ul dengan hukumnya fa'il, yaitu dibaca rofa. Dan langkah yang terakhir yang keempat adalah rubah harokat dari fi'il yang terletak sebelum naibul fa'il. Jadi itu adalah proses 4. Kita lanjut. Au masdaron au dzarfan au majrura illam tajid maf'ulahul mazkura. Sekarang bagaimana dalam kalimat aktif, dalam kalimat yang mabni ma'lum? Ternyata maf'ul bihnya tidak ada. Bisa nggak dibuat menjadi kalimat pasif yang di situ memiliki naibul fa'il? Tadi kan aturannya yang menggantikan posisi fa'il adalah maf'ul bih menjadi naibul fa'il. Sekarang bagaimana kalimat yang tidak memiliki maf'ul bih? Ternyata naibul fa'il bukan hanya bisa dibuat atau dibentuk dari maf'ul bih, tapi juga bisa dari masdar au dzarfan au majruron. Ya, jika tidak ada maf'ul bih, maka masdar, dzaraf atau majrur pun bisa menggantikan posisi maf'ul bih. Artinya apa? Kalau kita simpulkan, sesuatu yang bisa menjadi naibul fa'il ada 4. Yang pertama maf'ul, yang kedua masdar, yang ketiga dzaraf, dan yang keempat adalah majrur. Yuk kita preteli satu-satu. Contoh naibul fa'il yang berupa masdar. Jalasa Ahmadu jalsatan sari'atan. Jalasa Ahmadu jalsatan sari'atan. Di situ jalasa sebagai fi'il madhi, fa'ilnya adalah Ahmad, jalsatan menjadi maf'ul mutlak, ya, masdar. Di situ menjadi bentuk masdar. Ahmad duduk dengan duduk yang cepat. Nah, di situ kan nggak ada maf'ulnya. Mana ada maf'ul di situ? Tidak ada. Beda dengan saya makan nasi, objek yang saya makan adalah nasi. Tapi di kalimat ini nggak ada. Ahmad duduk dengan duduk yang cepat. Maka bagaimana cara membuat kalimat, cara membentuk naibul fa'il dalam kasus seperti ini? Sama steppingnya. Fa'ilnya buang, berarti Ahmadnya dibuang. Kemudian letakkan masdar yaitu jalsatan menempati posisinya fa'il. Ya, kemudian dihukumi rofa, dan yang terakhir fi'ilnya yaitu jalasa dirubah bentuk menjadi julisa. Di sini jadi julisat jalsatun sari'atun. Contoh naibul fa'il yang terbentuk dari dzaraf. Safarat Fatimatu yaumal jum'ati. Safarat fi'il madhi, Fatimatu menjadi fa'il, yaumal jum'ati menjadi dzaraf di hari Jumat. Fatimah bepergian di hari Jumat. Bagaimana cara membentuk naibul fa'il? Maka yang pertama buang Fatimahnya karena dia fa'il. Kemudian letakkan dzaraf yaitu yaumal jum'ati di dalam posisinya fa'il sehingga dia dibaca rofa menjadi yaumul jumu'ati.
Yang terakhir fiilnya dirubah bentuk yang berasal dari safaro menjadi sufiro. Jadi kalimatnya sufiro yaumul jum'ati. Sehingga yaumul jum'ati dalam kasus ini di kalimat yang berwarna hijau statusnya menjadi naibul fa'il. Contoh yang terakhir, naibul fa'il dibentuk dari jar dan majrur. Contohnya kataba Ahmadu alal jidari. Kataba fi'il madhi mabni alal fathi. Ahmadu fa'ilnya dibaca rofa jelas, alal jidari jar majrur. Kalau ingin membuat naibul fa'il bagaimana? Buang dulu fa'ilnya yaitu Ahmad. Kemudian maf'ul nggak ada. Apakah bisa naibul fa'il maf'ul nggak ada? Bisa dong. Di situ kan ada jar majrur. Maka jar majrur bisa menempati posisi fa'il sehingga nanti alal jidarinya menempati posisinya Ahmad, sehingga menjadi fiilnya dirubah dari kataba menjadi kutiba, sehingga kalimatnya kutiba alal jidari, ya, kutiba alal jidari. Saya kira sudah bisa dipahami. Berarti ada 4 yang bisa menjadi naibul fa'il, yaitu maf'ul, masdar, dzaraf, jar dan majrur. Lanjut, bagaimana cara membentuk fiil? Kita tahu fiil yang terletak sebelum naibul fa'il bentuknya beda dengan fi'il yang terletak sebelum fa'il. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara pembentukan fi'il itu. Kalau dia fi'il madhi dirubah bentuknya bagaimana? Kalau dia fi'il mudhari perubahan bentuknya bagaimana? Wa awwalul fi'lil ladzi huna yudham wa kasru ma qabla al-akhiri multazam fi kulli madin wa huwa fil mudhari'i munfatihun kayudda'a wa kaddu'i. Artinya apa? Cara membentuk fi'il mabni majhul. Mabni majhul itu ketika dipasifkan, diistilahkan mabni majhul adalah secara singkat aja, huruf awal diberi harokat dhammah dan huruf sebelum akhir jika dia fi'il madhi maka harokati kasroh. Kalau dia fi'il mudhari maka huruf sebelum akhirnya harokati fathah. Ini saya kasih tabel untuk mempermudah, ya. Jadi langkah pertama, baik dia fi'il madhi atau fi'il mudhari, cara membentuk fi'il yang mabni majhul, beri huruf pertama harokat dhammah. Baik dia fi'il madhi maupun fi'il mudhari, beri dia harokat dhammah. Kataba itu fi'il madhi, maka langkah pertama kasih harokat dhammah di awalnya menjadi ku, yang awalnya ka menjadi ku. Yaqra'u itu fi'il mudhari, berarti langkah pertama huruf pertama yaitu ya yang jadi yaqra'u dari fathah, jadikan harokatnya menjadi dhammah jadi yu. Nah, itu langkah pertama. Kemudian harokat sebelum akhir, ini yang beda. Kalau dia fi'il madhi maka harokat sebelum akhirnya kasroh, ya, sehingga dari kataba menjadi kutiba. Nah, kataba 3 huruf, huruf akhirnya ba, maka huruf sebelum akhirnya ta. Ta yang tadi huruf harokatnya fathah, karena dia sebelum akhir dirubah menjadi kasroh, menjadi kutiba. Kalau dia fiilnya fiil mudhari, harokat sebelum huruf sebelum akhir dirubah menjadi fathah, ya, dirubah menjadi fathah. Tadi yaqra'u berarti dirubah menjadi yu karena awalnya harus dhammah, yuk ro'u. Nah, huruf akhirnya kan hamzah, sebelum akhirnya adalah ro. Nah, maka ro-nya tetap dibaca fathah. Yaqra'u menjadi yuqra'u. Nih contoh yang lebih jelas. Yuk kita urut sekarang. Dari fi'il madhi dulu ya. Nasoro itu mabni maklumnya. Kalau dirubah ke mabni majhul menjadi nusiro, dhammahkan awalnya, kasrohkan sebelum akhir. Akroma menjadi ukrima, ijtama'a menjadi ujtumi'a, istaqbala menjadi ustuqbila, ya. Kemudian dahroja menjadi duhrija. Perhatikan, ketika dalam kasus fi'il madhi semua huruf awalnya berharokat dhammah dan huruf sebelum akhir pasti berharokat kasroh. Nusiro, ukrima, ujtumi'a, ustuqbila, duhrija. Sekarang kita beralih ke contoh yang fi'il mudhari. Yansuru menjadi yunsoru. Awalnya dhammah, sebelum akhir tetap fathah.
yukrimu. Tasrifnya bagaimana? Akroma yukrimu ikroman. Yukrimu asalnya kalau mabni maklum. Ketika kita dirubah ke mabni majhul menjadi yukromu. Yukrimu, roknya aslinya kasroh, tapi karena dia di mabni majhul dirubah menjadi fathah sebelum akhir. Yukromu. Ijtama'a yajtami'u menjadi yujtama'u. Istaqbala yastaqbilu, itu mabni maklum. Yastaqbilu menjadi yustaqbalu. Kemudian dahraja yudahriju dahrojatan yudahriju menjadi apa? Menjadi yu-nya tetap. Karena mabni maklumnya dahroja yudahriju, huruf awal mudhari'nya sudah dhammah, berarti tetap yu-nya tetap, hanya saja sebelum akhir yaitu huruf ro diubah menjadi fathah. Yang awalnya yudahriju menjadi yudahroju. Itu ya, bisa dipahami ya. Intinya kesimpulannya gampang. Kalau fiil, baik fiil madhi maupun fiil mudhari', dhammahkan huruf harokat pertamanya. Ketika dia fiil madhi maka huruf sebelum akhir kasrohkan. Kalau dia fiil mudhari', huruf sebelum akhir fathahkan. Selesai. Adham yang sebelum terakhir. Wa awwalul fi'li alladzi kaba'a munkasirun wa huwa alladzi qad sya'a. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kasus fi'il yang mu'tal ain? Ya, fi'il mu'tal ain itu adalah fi'il yang ain fi'ilnya berupa huruf illat. Kalau tadi contohnya kan qara'a, sudah lengkap, kataba. Sekarang ada kalimat yang huruf keduanya, huruf tengahnya berupa huruf illat, ain fi'ilnya. Contoh, ba'a, menjual. Contoh lagi, qala, berkata. Bagaimana cara membentuk cara membentuk mabni majhulnya? Kalau kataba jelas kutiba. Sekarang kalau ba'a bagaimana? Apakah sama rumusnya seperti yang tadi, didomahkan awalnya, dikasrohkan sebelum akhirnya? Ternyata tidak. Saat berbentuk fi'il majhul, huruf awal fi'il madhi mu'tal ain tidak diberi harokat dhammah, melainkan kasroh. Berarti kaedah yang tadi tidak berlaku bagi fi'il yang mu'tal ain, seperti qala atau qala atau ba'a. Contoh, ba'a Ahmadu al-khadrawat. Ba'a fi'il madhi, Ahmadu menjadi fa'il, al-khadrawat menjadi maf'ul. Sekarang kita jadikan naibul fa'il. Yang pertama Ahmadnya dibuang fa'ilnya, kemudian al-khadrawatnya kita jadikan naibul fa'il. Fi'ilnya ba'a, bagaimana cara merubahnya? Nah, ternyata dikasrohkan awalnya. Kaedah tadi tidak berlaku. Meskipun dia fi'il madhi tidak didomahkan depannya, tetapi menjadi bi'at al-khadrawat, ya. Menjadi bi'at al-khadrawat. Qala menjadi qila. Nah, itu pengecualian di dalam fi'il mu'tal ain. Udah. Wa dzaka imma mudmarun au muzharu sanihi maka yukramul mubasysyiru. Nah, naibul fa'il itu sama seperti fa'il re. Kemarin kita sudah menerangkan bahwa fa'il itu secara umum yang mainstream ada dua. Ada bisa terdiri dari isim dzahir, bisa terdiri dari isim dhamir. Sama, naibul fa'il juga seperti itu. Ammad dhamiru fahuwa nahwu qaulina du'itu ud'a ma du'iya illa ana. Naibul fa'il yang mudmar itu seperti contoh du'itu ma du'iya illa ana. Sama contohnya. Nih, langsung kita ke bagan aksam naibil fa'il, ya, macam-macam naibul fa'il, bisa terdiri dari zahir, bisa terdiri dari mudmar. Naibul fa'il yang terbentuk dari isim yang mandiri itu disebut dengan naibul fa'il zahir. Ada naibul fa'il yang terbentuk dari isim dhamir, yaitu kata ganti. Nah, langsung masuk contoh. Contoh nih, naibul fa'il yang zahir. Yukramud dhaifu fi baiti sahibihi. Yukramud dhaifu fi baiti sahibihi. Yukramu dimuliakan sopo ad-dhaifu tamu fi baiti sahibihi. Kemudian contoh yang kedua, sima syahru Ramadan. Dari kata-kata soma, ini contoh yang mu'tal ain. Soma sama seperti ba'a, sehingga ketika dimajhulkan menjadi sima syahru Ramadan. Perhatikan kata-kata syahrunya di situ. Syahru, kemudian kata-kata dhaif pada contoh yang pertama itu adalah isim zahir karena dia jelas bukan kata ganti.
Contoh yang terakhir, fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidatun. Ini ayat Al-Qur'an. Naibul fa'ilnya pada lafadz nafkhatun wahidatun. Fiilnya mana fiilnya? Nufikha. Nah, fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidatun. Perhatikan yang tinta merah, ada lafadz dhaif, ada lafadz syahru, ada lafadz nafkhatun wahidatun. Semuanya adalah naibul fa'il yang terdiri dari isim dzohir, bukan kata ganti. Dah. Sekarang pembahasan terakhir, naibul fa'il yang mudmar atau yang terdiri dari isim dhamir. Ada kalanya muttasil, domirnya itu bersambung, ada kalanya munfasil, domirnya itu berpisah. Nah, ini contoh yang bersambung. Du'itu ila baitis shadiqi. Du'itu. Saya mau nanya, fi'il madinya apa? Berasal dari kata-kata da'a, artinya mengajak. Berarti du'itu, saya diajak. Da'a. Berarti kalau dimajhulkan menjadi du'iya. Diajak, du'iya. Kalau ingin mengatakan saya diajak, berarti du'itu. Kamu diajak, du'ita. Kalian diajak, du'itum. Kalian berdua diajak, du'ituma, dan seterusnya. Du'itu ila baitis shadiqi. Aku diajak ke rumah teman. Nah, ini contoh yang naibul fa'il menggunakan dhamir muttasil. Contoh yang dhamir munfasil, madu'iya illa ana. Nah, yang munfasil itu rata-rata terletak setelah huruf istisna yang kalimatnya adalah kalimat nafi. Ma-nya di situ adalah ma nafi. Madu'iya illa ana. Tidak ada yang diundang illa ana, kecuali saya. Berarti ma itu huruf nafi, du'iya menjadi fi'il mabni majhul, aslinya da'a karena dimajhulkan menjadi du'iya. Kemudian naibul fa'ilnya mana? Naibul fa'ilnya adalah ana yang terletak setelah lafadz illa, huruf istisna. Oke. Nah, nih untuk memudahkan menghafalkan, ini saya berikan tabel naibul fa'il isim dhamir yang terdiri dari fi'il madhi ya. Kalau yang isim kalau yang fa'il kalian sudah hafal. Yang fa'il itu lagunya kan fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itu yang fa'il. Sekarang kalau kita jadikan naibul fa'il bagaimana? Ikuti rumusnya. Kalau dia fi'il madhi maka dhammahkan huruf awalnya, kasrohkan huruf sebelum akhirnya. Maka fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. Nah, begitu ya, jelas ya. Jelas ya kan? Tinggal dirubah harokatnya saja sesuai dengan rumus. Dhammah awal, kasroh sebelum akhir. Kemudian bagaimana yang contoh yang fi'il mudhari'? Nah, biasanya kan yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Sekarang dipasang aja rumusnya. Kalau dia fi'il mudhari', cara memajhulkan fi'il mudhari' adalah dhammah awalnya, fathah sebelum akhirnya. Berarti dari yaf'ulu menjadi yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna, tuf'alu, tuf'alani, yuf'alna, tuf'alu, tuf'alani, tuf'aluna, tuf'anina, tuf'alani, tuf'alna, uf'alu, nuf'alu. Nah, begitu ya. Silahkan Anda nyanyi-nyanyikan sendiri. Berarti selesai sudah materi kita naibul fa'il pada pertemuan di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami. Kalau memang keterangan saya terlalu cepat, Anda bisa mengulang-ulang keterangan. Oke, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa dibaca di murojaah ya materinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Rabbana fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji'at fataya jiratal alamiya uhailal judi wal karami. Ini malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Saya Zulfahmi selama bergaul dengan kalian kelas 11.1 dan kelas 11.2, saya mohon maaf, pasti ada kesalahan, ada hati yang tergores, ada hati yang terluka, ada hati yang tersakiti karena kata-kata saya maupun perbuatan saya. Mohon dimaafkan dari lubuk hati yang paling dalam. Setelah ini kita akan kembali membuka amal baik dari yang baru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.